Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menggarap mantan dengan amalan yang paling ampuh. Ini 3 kuncinya, ya. Jadi sesungguhnya semua amalan itu ampuh, ya, kuat, mustajab. Ada begitu banyak amalan yang bisa kita amalkan. Jadi misal nih ya, ketika kita masih punya kesempatan nih untuk ketemu bicara dengan mantan. Misal suami istri ini bertengkar, kemudian istrinya minggat, pulang ke rumah orang tuanya, tapi masih bisa ditemui. Maka bagaimana caranya agar ketika ketemu ini, istri ini tidak membantah, langsung mau diajak balik ke rumah, ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan sekedar ngajak ngobrol saja, ya. Nanti kalau ngajak ngobrol saja, bisa-bisa istri ini sedang emosinya tinggi, kita terpancing, jadi emosi juga, bukannya balik, malah jadi tambah rame, tambah bertengkar, ya. Nah, maka ya setiap selesai mengerjakan sholat, kita masakkan doa itu, ya. Istilah lainnya kita menyatukan energi doa itu dengan kita. Nah, ketika kita ketemu, ya sebelum ngobrol, bahkan sepanjang perjalanan mau ketemu ini kita baca. Ya, sebelum ngobrol biarkan dia bicara dulu. Nah, hati kita membisikkan doa itu. Insya Allah, ya begitu kita ngomong tidak pakai membantah, mau diajak pulang. Nah, doanya yang bisa kita amalkan, misal doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, Tuhanku, Rabbis rohli sodri, Tuhanku lapangkanlah dadaku. Artinya agar kita jangan sampai emosi, ya. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah semua urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku, dari lisanku, agar lisan kita ini ketika bicara punya kekuatan. Orang nurut, manut, tunduk, dan ikut, ya. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, itu doanya yang bisa diamalkan. Misal pula ya, mantan ini sudah tidak bisa ditemui, ya, sudah tidak mau ditemui. Jadi yang bisa dilakukan adalah berdoa atau mengerjakan amalan dari jauh. Nah, misal kita ingin mantan yang tergerak datang kepada kita, kita bisa menggunakan doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Nah, misal pula kita ingin menumbuhkan perasaan cinta di dalam hati mantan istri ini, misal agar dia mau rujuk kembali, kita bisa mengamalkan amalan walqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini, ya. Kita ingin membuat misal mantan istri atau mantan suami, ya, tunduk nurut kepada kita. Nah, kita bisa membaca amalan atau doa yang pernah
dibaca atau diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Ya, qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Ya, kita pengen menggoncangkan hati orang yang kita cintai. Ya, kita bisa membaca amalan walau anna qur'anan syuyirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Ya, dan begitu banyak amalan-amalan lainnya, ya, termasuk juga misal kita mau menggunakan sholawat, ya, juga ada begitu banyak sholawat yang bisa kita amalkan. Misal yang pernah saya share di video sholawat nurizat, ya, Allahumma sholli wassallim ala sayyidina Muhammadinin nurizati wasirisari fi sa'iril asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, atau kita ingin ya membuat mantan itu datang mengikuti kita di mana saja, ya, dimanapun kita, dia selalu ada di situ. Maka kita bisa mengamalkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak amalan yang bisa diamalkan. Nah, tapi harus tahu kuncinya. Apa kuncinya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Dan agar amalan-amalan yang kita kerjakan menjadi amalan yang mustajab. Amin. Nah, jadi kuncinya yang pertama, kita harus menyadari betul, ya, bahwa apapun yang kita amalkan itu dapat terwujud, dapat terjadi dengan izin Allah, ya. Semuanya, amalan, doa, atau bahkan ada orang yang kemudian saking mentoknya dia mencoba minta bantuan kepada ahli ilmu sihir. Wah, ya, itu misal sihir cinta, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang demikian pun, ya, bahkan sihir pun itu tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, jadi semuanya itu, ya, dapat terjadi dengan izin Allah. Dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu, para ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi paham, ya? Kuncinya yang pertama, doa, amalan, atau apapun itu dapat terjadi hanya dengan izin Allah. Jadi kita tidak bisa cuman mau amalannya saja, cuman mau doanya saja, cuman mau mantannya saja, ya.
tapi kita sholat tidak mau, puasa tidak mau, ya, zakat tidak mau, sedekah tidak mau. Pokoknya maunya mantan saja. Ya. Kalau guru kita, ustadz kita, kiai kita mengijazahkan sebuah amalan, ya, ini amalan dikerjakan malam hari, sebelum mengerjakan amalan kerjakan dulu sholat sunat 2 rakaat, baru mengerjakan amalan. Nah, yang kita ambil biasanya cuman amalannya saja, ya. Artinya kita sholatnya sehari itu ya cuman sholat sunat 2 rakaat agar bisa mengerjakan amalan. Sholat fardunya tidak kita kerjakan, ya, padahal semuanya dapat terjadi hanya dengan izin Allah, ya. Maka kalau kita ingin amalan ini bekerja, semua amalan itu ampuh, tapi kuncinya seperti halnya mobil, ya, mau Ferrari kah, mau Lamborghini kah, ya, mau macam-macam merek mobil keren-keren, ada bensinnya penuh, ya, oli segala macam, kondisi paling prima, tidak ada kuncinya, tidak akan jalan itu mobil, ya tidak. Sudah ada drivernya, driver yang paling bagus, ya, mantan pembalap, mobilnya sudah ada, tapi kuncinya tidak ketemu, maka mobil itu tidak akan jalan. Maka kuncinya yang pertama yang harus kita sadari, kalau kita ingin amalan itu bekerja, maka kita harus mendekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya. Kita beribadah, kita terus memohon pertolongan Allah, ya. Kemudian yang kedua, amalan tadi semuanya bagus, ya, semuanya ampuh, tapi jangan lupa agar energinya itu sampai kepada kita, kita harus belajar kepada guru-guru, ya. Jadi kan ada silsilahnya itu setiap keilmuan itu. Jadi ketika kita belajar kepada guru, maka energinya sampai kepada kita, akan mengalir kepada kita. Itu namanya transmisi keilmuan, ya. Orang bisa belajar begitu banyak hal dari website. Dia hafal amalan ini, dia hafal amalan itu, ini itu segala macam. Ya. Itu tadi seperti sebuah mobil, ya. Tidak ada kuncinya, tidak ada bensinnya, ya kan? Ya itulah kira-kira gambaran orang bisa saja menghafalkan begitu banyak amalan, tapi amalan tadi tidak ada energinya, tidak bisa gerak. Kita punya handphone canggih, ya, harganya mahal 15 juta rupiah, tidak ada kuota internetnya, ya, handphonenya tidak jalan, ya. Seperti halnya rumah ada kulkas, ya, itu kan kira-kira gambaran amalan tuh. Ada kulkasnya, ada mesin cuci, ada pompa airnya, ada pemanas airnya, ya, ada AC-nya, ada kipas angin, ada rice cooker, ada dispenser, lengkap tuh perabotan rumah. Tapi tidak ada sumber listriknya, maka alat-alat yang canggih tadi tidak bisa digunakan. Nah, itu kenapa kita harus belajar kepada guru. Belajar kepada guru itu apa bisa secara jarak jauh? Sebenarnya tidak bisa. Kalau kita mau belajar dan dapat transmisi keilmuan dan energinya tadi, ya, kita sowan kepada guru tadi, tidak usah yang jauh-jauh. Saya yakin kok di setiap kota itu ada guru-guru, ya, ada ustadz yang memiliki ijazahan amalan-amalan tadi, ya. Nah, jadi kita sowan kepada mereka, ya, kita minta diijazahi doa, dan mereka akan melihat tuh,
Oh, ini anak ini betul-betul niatnya untuk menikah. Mereka tahu tuh. Oh, ini anak ini niatnya cuman iseng-iseng nih. Oh, anak ini cuman pengen balas dendam kepada mantannya. Mau membuat mantannya tergila-gila, terus gantian dia pengen melepaskan mantannya. Oh, anak ini memang dia cinta banget, dia tulus, dan seterusnya. Nah, jadi guru tadi akan melihat mana orang yang berhak untuk dia ijazahi dan mana yang tidak. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, bisakah kita belajar dari sumber lainnya? Bisa saja. Misal seperti kita belajar dari kitab-kitab. Ya, ada banyak kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik ya. Kenapa disebut kitab kuning? Ya karena dulu ditulisnya dalam kertas-kertas yang kertasnya itu, kalau sekarang kan warnanya putih, kalau dulu kan kertasnya warnanya kuning, maka disebut sebagai kitab kuning ya. Nah, kitab itu kita membeli kan. Nah, membeli itu artinya kita resmi sudah memiliki isi buku tadi atau isi kitab tadi ya. Bagaimana kalau baca di perpustakaan? Boleh juga ya, kita cari kitab-kitab yang di dalamnya itu sudah ada ijazahannya. Jadi tidak harus membeli ya. Tetapi penulis buku itu sudah mengijazahkan isi buku itu untuk diamalkan siapa saja, membeli atau numpang membaca di perpustakaan. Misal gitu kan. Nah, misal contoh ini ya. Ini sering saya contohkan. Ini ada kutaib. Kutaib itu artinya kitab kecil. Ya. Ini Jaljalut ya, doa Jaljalut. Ini ditulis dalam tulisan Arab Pegon ya. Arab Pegon itu seperti ini. Ya. Nah, ini kitab klasik ya, ditulis dalam bahasa Jawa. Jadi ulama-ulama dulu banyak yang menuliskan kitab-kitab dalam bahasanya atau bahasa daerahnya masing-masing. Nah, ini doa Jaljalut ditulis kitabnya dalam bahasa Jawa. Nah, di sini pada halaman muqaddimah ini sudah ada ijazahnya. Jadi bisa langsung diamalkan ya. Nah, misal bagian sini ya. Ini saya bacakan ya. Amma ba'du ngaturi pirsa dumateng para sederek ingkang kersa ngamalaken menika doa Jaljalut. Dina menika doa sampun kula suwunaken ijazah dumateng guru ingkang masyhur. Nah, jadi sudah diijazahkan isinya. Nah, doanya bisa langsung diamalkan. Nah, itu yang kedua. Ya, kita mendapatkan ijazahan agar energinya itu sampai kepada kita. Dan yang ketiga, setelah kita mengerjakan amalan itu, kita pasrah, kita berserah diri kepada Allah. Nah, karena itulah yang kemudian akan menjadi kunci utama terkabulnya sebuah amalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, tadi yang pertama kan, kalau kita ingin amalan itu mustajab, kita harus mendekat kepada Allah. Maka wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, yang pasrah, yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya.
Jelas ya? 3 kunci. Kalau ingin amalan yang ampuh tadi bekerja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.